Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya ingin menyikapi problem umat Islam, yang mana umat Islam selalu dihina, selalu dilecehkan, dan banyak kasus-kasus banyak kasus-kasus yang kita ketahui, baik yang hari ini beredar di media sosial, bermacam-macam, dari penghinaan kepada Al-Quran, ekspresi orang-orang kafir yang menghina umat Islam, bahkan ada yang menghina dengan ibadah sholat, sambil main TikTok, sambil goyang-goyang. Dan yang lebih sadisnya lagi sekarang, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membuat karikatur sosok Nabi kita, sehingga umat Islam hari ini benar-benar marah, bahkan bukan di kita saja, di berbagai negara pun menunjukkan kemarahannya terhadap yang menghina Nabi kita, Maka sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mensuarakan, untuk memboikot produk-produk Prancis, asal Prancis ini, Namun sebenarnya kalau kita pahami, penghinaan kepada agama Islam itu bukan sekarang-sekarang, dari dulu, mungkin sebelum adanya media sosial banyak, cuman tidak keliput oleh media, Dan sekarang ketika sudah ada media, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang begitu merendahkan, melecehkan umat Islam dengan beraninya, dia mengupload ke media sosial, Dan kita sering melihat, Nah, bagaimana hari ini? Kenapa masalahnya kok orang selalu berani? Karena setiap orang yang menghina agama itu tidak dihukumi dengan hukuman yang berat, Ini yang membuat mereka itu begitu beraninya, dan sehingga umat Islam selalu dihina. Nah, ini yang perlu umat Islam kembali mengintrospeksi diri kita, apa permasalahannya, kan begitu, Jadi kalau hanya sebatas hari ini kita memboikot produk-produk produk dari negara Prancis, tentunya belum bisa menyelesaikan, belum membuat suatu orang-orang itu jera, takut dengan umat Islam, Kenapa? Karena bisa saja suatu saat ada lagi orang yang menghina agama Islam dengan model yang lain, karena kalau kita pahami kasus-kasus seperti ini itu udah banyak, bukan di negara luar saja, bahkan di negara kita yang kita cintai, negara Indonesia pun banyak kasus yang seperti itu, menghina agama Islam. Namun mana penyelesaiannya? Tidak ada, selalu dia bebas, Makanya itulah permasalahannya. Nah, jadi bagaimana hari ini dengan kasus pelecehan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan memboikot produk-produknya, maka banyak hari ini suatu permasalahan, bahkan yang paling ada diantaranya pro dan kontra, Ada yang seperti pedagang, yang dia mendagangkan, menjual produk-produk, yang dia tidak tahu menahu, begitu, dengan modal kecil, dengan kondisi ekonomi seperti ini, tiba-tiba dengan kasus seperti ini, barang-barang mereka yang
menjual, ya warung-warung dia, toko-toko dia yang menjual produk-produk dari Perancis diboikot, ya itu kan tentu imbasnya kepada rakyat-rakyat kecil juga ya. Kalau bagi pedagang yang modalnya besar mungkin nggak seberapa ya, tapi ketika bagi pedagang yang modalnya kecil, apalagi kondisi hari ini, kondisi corona ya, memang ekonomi mulai berkurang, susah ya. Ditambah lagi sekarang ya dengan kasus seperti ini ya tambah bermasalah ya. Nah itu ya intinya diantara boykot ini ada juga yang merasa ya tertindas ya, terutama bagi rakyat kecil ya yang dia hanya usaha dengan dagang, dan kebetulan ya dagangannya ada produk-produk yang dari negara Prancis ini yang sangat disayangkan. Siapa yang menanggung ini semua sehingga dagangnya menjadi sepi kan begitu, apalagi kalau barangnya dibuang, dihancurkan, sedangkan barangnya ya dia nggak dikasih kan, barang dia dagangan itu ya dia beli ya, modalnya berapa yang harus dia korbankan. Nah inilah sebenarnya yang perlu kita renungkan. Jadi kalau tidak ada penyelesaian ya, tidak ada perbaikan untuk wabil khusus kita sebagai umat Islam, untuk bagaimana supaya orang-orang tidak menghina itu, ya tetap suatu saat akan seperti itu lagi ya. Maka bagaimana hakikatnya kita menjaga derajat agama kita ya dengan kita mencintai Rasul itu dengan melaksanakan semua ya aturan-aturannya ya, semua yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan. Jangan sampai hanya kita mengucap kita cinta kepada Rasul, kita membela Rasul, tapi di real kehidupan kita jauh dengan ajaran Rasul. Ini yang sangat tidak cocok gitu, tidak sesuai gitu ya dengan pengorbanan yang sehingga pengorbanan itu untuk membela Rasul dampaknya banyak yang rugi ya, sementara hal yang tidak bersiko ya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Rasul kita tidak tinggalkan. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya kita menghina Rasul itu sebenarnya bisa saja di diri kita dengan kita meninggalkan syariat-syariat Allah, meninggalkan suatu sunnah-sunnah Rasul, bahkan bisa saja ya kita mencintai Rasul hanya dengan ucapan. Nah, sebenarnya bagaimana membuktikan kita cintanya kepada Rasul? Satu ya, kita ketika ada yang menghina Rasul kita juga harus marah ya, harus kita tindak ya. Yang paling utama di dalam kehidupan kita ini harus mengikuti apa yang Rasul sukai, apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul perintahkan. Itulah real orang yang benar-benar kita mencintai Rasul dengan sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan umat Islam ya sekarang yang sedang merasa dijolimi ya dengan adanya kasus seperti ini, mudah-mudahan ekspresinya atau tindakannya ini ya bernilai ibadah ya, sehingga bagaimana supaya bernilai ibadah ya dengan kita memboikot produk ini supaya mereka jerak ya, supaya negara Perancis ini terutama presidennya ini merasa jerak ya, sehingga dia tidak berani lagi menghina umat Islam ya. Juga yang paling khusus adalah kita secara individu ya, umat Islam harus benar-benar menjaga ya, kita selalu mengikuti ya bagaimana mengaplikasikan cintanya kepada Rasul, berarti kita melaksanakan semua yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan syariat-syariatnya, melaksanakan aturan-aturannya agama kita. Nah mungkin itu dari saya ya, untuk menyikapi tentang penghinaan kepada agama kita, penghinaan kepada Nabi kita. Semoga Allah SWT senantiasa meninggikan, menolong ya, sehingga umat Islam ini benar-benar mampu ya
ditakuti oleh orang-orang kafir ya, sehingga tidak ada lagi yang berani menghina umat Islam ya. Dan semoga aktivitas umat Islam hari ini yang sedang memboikot produk-produk ini menjadikan jerak mereka, dan semoga mudah-mudahan semua benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya sahabat dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.